Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 mata kuliah Manajemen Laboratorium Pendidikan yang diampu oleh Bu Siska Yuliaweni MAK. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kami. Sebelum itu, kelompok 3 ini terdiri atas 1. Tria Febrianawati, yang kedua Ika Putri Mayasari, yang ketiga Muhammad Wafik Abdul, yang keempat Muhammad Agus Ardiansyah, dan yang kelima Karimah. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita untuk presentasi ya. Pada poin pertama, kami akan membahas tentang struktur organisasi. Struktur organisasi adalah suatu garis hierarki atau bertingkat yang mendeskripsikan komponen-komponen yang menyusun suatu organisasi. Pada kesempatan kali ini, kami melakukan observasi di Universitas Ronggolawe Tuban, tepatnya di Laboratorium Matematika. Pada Laboratorium Matematika Universitas tersebut, terdapat struktur organisasi yang pertama yaitu Dekan FKIP, yang kedua Kaprodi Pendidikan Matematika, yang ketiga Kepala Laboratorium, keempat laboran, dan yang terakhir kepada mahasiswa. Pada poin selanjutnya terdapat materi atau subtema tentang alat peraga pada laboratorium. Alat peraga pada laboratorium memiliki peranan yang cukup penting karena alat peraga dapat membantu mahasiswa maupun siswa dalam melakukan penelitian. Pada alat peraga di laboratorium matematika ini terdiri atas bangun datar luasa, bangun ruang transparan, segi 6 ajaib, paparan lintas bilangan, roda pengurangan, rumus volume kerucut, dan sebagainya. C. Shop Lab Pembelajaran Matematika. Identitas laboratorium. 1. Jurusan atau program studi. Nomor 2. Nama lab. 3. Jenis lab. Deskripsi, visi, misi, objektif, kepengurusan, pengadaan, prosedur yang harus ditempuh. Pemeliharaan ini ada 3. Yang pertama penyimpanan, yang kedua peminjaman, yang ketiga perbaikan. Selanjutnya formulir peminjaman alat pembelajaran atau peraga. Kemudian sub lab komputer matematika, yaitu identitas lab, jurusan atau program studi, nama lab, jenis lab, pendidikan atau penelitian atau layanan. Selanjutnya ada tujuan, pihak terkait, waktu dan tempat pelaksanaan. Ada 2, yaitu jumlah tatap muka dan lama praktikum setiap tatap muka. Kemudian mekanisme. Agar praktikum dapat berjalan lancar, maka mekanisme pelaksanaan praktikum adalah sebagai berikut. Yang pertama ada syarat, kemudian alur, dan setelah itu sebulan sebelum perkuliahan dilaksanakan, dosen menginformasikan hardware, software, asisten jika diperlukan, jumlah praktikum yang akan dilaksanakan, dan minggu keberapa, bahan praktikum atau modul atau petunjuk praktikum yang akan digunakan. Kemudian hardware. Jumlah pendidikan matematika memiliki laboratorium komputer matematika dengan 28 komputer untuk praktikum dan 1 komputer untuk dosen. Kemudian software. Software disediakan berdasarkan permintaan dosen. Petunjuk hukum, prosedur permohonan penggunaan lab untuk layanan eksternal, kemudian prosedur pelaksanaan penggunaan lab untuk layanan eksternal. Yang D, tata tertib penggunaan lab matematika. Tata tertib penggunaan komputer atau untuk mahasiswa pemakai komputer. A. Semua mahasiswa FIP Uniro Tuban yang mengontrak mata kuliah yang mengandung praktikum komputer, mahasiswa yang mengambil kuliah seminar matematika, seminar proposal, dan memperoleh izin dari koordinator dan dosen pembimbing secara tertulis. Yang C. Semua mahasiswa jurusan pendidikan matematika yang mengontrak mata kuliah tugas akhir atau skripsi yang memerlukan praktikum komputer. Aturan umum. Aturan khusus. Tata tertib penggunaan lab komputer. Untuk dosen, A. Semua dosen wajib mematuhi tata tertib penggunaan lab
komputer. B. Dosen praktikum bertanggung jawab atas pelaksanaan praktikum. C. Dosen praktikum menuliskan berita acara pelaksanaan praktikum pada buku yang sudah disediakan di meja dosen. D. Dosen praktikum mencatat kerusakan komputer yang terjadi selama praktikum pada buku yang sudah disediakan. E. Sebelum dosen sudah pelaksanaan praktikum, dosen praktikum menghubungi asisten atau staf lab. F. Dosen praktikum menginformasikan pada asisten atau staf laboratorium modul atau petunjuk praktikum yang akan digunakan. Untuk materi selanjutnya, pembahasan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Sekian. Baik, untuk yang selanjutnya yaitu adalah aturan praktikum di laboratorium komputer. Yang pertama yaitu asisten dan perwakilan wajib mematuhi aturan atau prosedur yang ada di laboratorium. Yang kedua, praktikum dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan. Perubahan jadwal praktikum harus mengetahui laboran dan mendapatkan izin kepada kepala laboratorium. Yang terakhir, asisten dan praktikan tidak diperkenankan untuk menjalankan aplikasi yang tidak sesuai dengan materi praktikum yang telah ditentukan. Yang materi selanjutnya yaitu perawatan pada laboratorium. Pembersihan laboratorium dilakukan seminggu 4 kali dengan mengecek komputer-komputer yang ada, pembersihan ruangan dan mengecek semua aliran listrik yang terpasang agar masih aman dan dapat bekerja dengan baik, sehingga ketika ada jadwal pembelajaran praktikan komputer dan ruangan siap untuk digunakan. Permasalahan dan kendala pada laboratorium matematika. Kendala yang ada di laboratorium matematika, banyak komputer yang tidak terpakai karena saat adanya pandemi jarang digunakan untuk pembelajaran tatap muka atau praktik dengan menggunakan komputer, sehingga banyak komputer yang masih maintenance. Selain komputer yang ada di lab matematika, ada peraga yang ada di ruang workshop. Banyak alat peraga yang juga dalam tahap perbaikan. Selanjutnya, cara mengatasi kendala dan permasalahan dalam laboratorium matematika. Cara yang dilakukan adalah dengan selalu melakukan pengecekan rutin pada komputer-komputer yang terdapat pada laboratorium matematika. Untuk alat peraga, biasanya mahasiswa semester 5 ada matkul workshop dan mahasiswa diwajibkan membuat alat peraga baru atau boleh memodifikasi alat peraga yang sudah ada menjadi lebih baik. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang peralatan pendukung kegiatan pada laboratorium matematika, yaitu terdapat CCTV, AC, LCD, proyektor, terdapat 35 unit komputer, rak buku, almari buku, dan whiteboard. Dengan dihadirkannya teknologi ini dapat membantu dan memberikan kenyamanan bagi mahasiswa serta pengguna laboratorium, terutama pada proses pembelajaran. Yang selanjutnya yaitu adapun alat keselamatan kerja laboratorium matematika, yaitu alat pemadam kebakaran. APAR ini digunakan sebagai alat darurat apabila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Jadi sebelum bantuan dari petugas pemadam kebakaran datang ke lokasi, APAR dapat digunakan untuk mencegah kebakaran semakin besar dan menyebar ke bagian ruang lainnya. Cukup sekian presentasi kami dari hasil observasi laboratorium matematika di Universitas PGRI Ronggolawe, Tuban. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.